Cintaku tanpamu ya sayang, bagai malam tiada belah, seperti mati lampu ya sayang, lampu. Cintaku tanpamu ya sayang, bagai malam. Bayangkan jika suatu hari kita semua sadar bahwa gelar Habib yang selama ini diagungkan ternyata palsu. Ya, sebuah gelar yang selama ratusan tahun dianggap suci, penuh wibawa dan membawa otoritas keturunan Nabi Muhammad SAW. Ternyata hanya klaim yang tak bisa dibuktikan. Apa jadinya dengan masyarakat kita? Apa jadinya dengan mereka yang selama ini mendapatkan posisi terhormat hanya karena dianggap memiliki darah Nabi? Di balik rasa hormat, ada pertanyaan besar. Benarkah semua klaim itu sahih? Atau justru kita sedang terjebak pada mitos yang diwariskan turun-temurun? Dalam video ini, kita akan mengulas dengan jernih dari asal-usul gelar Habib, problematika verifikasi nasab, hingga dampak sosial yang luar biasa jika semua Habib ternyata tidak lebih dari sekedar simbol tanpa dasar. Dan percaya atau tidak, jawaban dari pernyataan ini bisa mengubah cara kita memandang otoritas keagamaan selamanya. Untuk memahami isu ini, kita harus kembali ke akar sejarah. Kata Habib secara harfiah berarti yang dicintai. Dalam tradisi masyarakat Hadramaut di Yaman, istilah ini kemudian digunakan secara khusus untuk menyebut para keturunan Nabi, terutama dari jalur Hasan dan Hussein. Dari sana, para keturunan tersebut menyebar ke berbagai wilayah, termasuk ke Asia Tenggara. Di Indonesia, sejak abad ke-17, banyak keluarga keturunan Hadramaut bermigrasi dan menetap di pesisir Jawa, Kalimantan, hingga Sulawesi. Mereka kemudian dikenal sebagai Sayyid atau Habib dan mendapat posisi terhormat di masyarakat. Tradisi ini bertahan hingga hari ini. Namun, pertanyaannya adalah, apakah klaim keturunan ini bisa diverifikasi secara historis? Data menunjukkan bahwa mayoritas klaim keturunan hanya berbasis tradisi lisan dan manuskrip keluarga. Misalnya, dalam penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI pada tahun 2019, disebutkan bahwa silsilah keturunan Sayyid di Indonesia lebih banyak bersumber pada catatan keluarga, bukan dokumen publik yang bisa diuji keabsahannya. Artinya, gelar Habib lebih dekat pada konstruksi sosial dan simbol budaya daripada bukti sejarah yang terverifikasi. Disinilah muncul keraguan. Benarkah mereka semua keturunan Nabi? Ataukah ada klaim yang hanya diterima begitu saja tanpa bukti konkret? Lalu, mengapa klaim ini sulit dipertanggungjawabkan? Pertama, kita harus ingat bahwa pada masa Nabi Muhammad SAW, pencatatan administratif tidak seketat seperti sekarang. Nasab memang dijaga, tetapi lebih banyak dalam bentuk hafalan dan catatan lisan. Baru pada abad ke-9 Masehi muncul usaha untuk menuliskan genealogi keturunan Nabi dalam bentuk manuskrip. Sayangnya, tidak semua catatan ini selamat dari perang, konflik politik, dan migrasi. Kedua, di dunia Arab sendiri, tidak ada lembaga resmi yang mengarsipkan dan mengesahkan silsilah keturunan Nabi. Setiap keluarga Sayyid biasanya hanya menyimpan manuskrip atau dokumen pribadi yang jarang diverifikasi secara independen. Di Indonesia, kondisi ini lebih rumit lagi, karena klaim keturunan dibawa dari Yaman ke Nusantara tanpa bukti tertulis yang bisa diuji secara akademis. Bagaimana dengan sains modern? Beberapa pihak mencoba menggunakan pendekatan genetik atau DNA. Namun, problemnya jelas. Kita tidak memiliki sampel biologis Nabi Muhammad. Tanpa sampel itu, semua tes DNA tidak akan pernah bisa membuktikan garis keturunan secara absolut. Dengan demikian, dari perspektif akademis, klaim Habib lebih banyak bertumpu pada legitimasi sosial daripada bukti ilmiah. Inilah alasan mengapa beberapa peneliti menyebut gelar Habib lebih tepat dipahami sebagai gelar kehormatan dalam tradisi budaya, bukan fakta genealogis yang terjamin kebenarannya.
Sekarang, mari kita masuk ke pertanyaan inti. Apa jadinya jika ternyata semua Habib yang kita kenal selama ini tidak bisa membuktikan silsilahnya? Dampak pertama tentu pada legitimasi keagamaan. Selama ini, banyak masyarakat muslim yang menaruh hormat khusus kepada para habib, bahkan menempatkan mereka sebagai panutan spiritual. Jika klaim nasab mereka tidak terbukti, otoritas simbolik itu bisa runtuh. Masyarakat mungkin akan mulai mempertanyakan apakah pantas seseorang dihormati hanya karena mengaku keturunan Nabi tanpa bukti. Dampak kedua ada pada struktur sosial. Di Indonesia, para habib seringkali memiliki posisi elit dalam komunitas muslim. Mereka mendapat tempat di majelis-majelis keagamaan, bahkan menjadi mediator dalam konflik sosial. Jika status itu runtuh, maka struktur sosial yang selama ini mapan bisa terguncang. Namun, ada juga sisi positif. Dengan hilangnya otoritas berbasis nasab, masyarakat bisa lebih menilai pemimpin agama dari kapasitas intelektual, akhlak, dan kontribusinya. Data survei dari PPIM UIN Jakarta tahun 2020 menunjukkan tren yang menarik. Umat Islam Indonesia kini cenderung lebih menghargai kompetensi keagamaan, pendidikan, dan integritas moral daripada sekadar garis keturunan. Artinya, jika semua habib terbukti palsu, masyarakat justru terdorong untuk lebih egaliter. Kepemimpinan agama tidak lagi berbasis darah, melainkan kualitas pribadi. Dan ini bisa menjadi momentum untuk memperkuat nilai-nilai meritokrasi dalam Islam. Jadi, apa jadinya jika semua habib ternyata palsu? Jawabannya sederhana namun dalam. Otoritas berbasis keturunan mungkin akan runtuh, tetapi itu bukan akhir dari segalanya. Justru hal itu membawa peluang bagi umat Islam untuk menilai manusia dari akhlak, kontribusi, dan kapasitas keilmuannya, bukan dari klaim genealogis yang tidak bisa dibuktikan. Pada akhirnya, yang menentukan kehormatan seseorang bukanlah silsilah, melainkan perbuatannya. Gelar bisa dipalsukan, nasab bisa diperdebatkan, tetapi akhlak dan kontribusi nyata bagi umat manusia, itulah yang abadi. Maka, pertanyakan kembali pada kita semua. Maukah kita menilai manusia dari darahnya, atau dari amal dan karyanya? Karena jika jawabannya adalah yang kedua, maka runtuhnya klaim habib palsu bukanlah bencana, melainkan awal dari kesadaran baru.